Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama aku Najla Luanda di SD TV, siaran Diniyah Pasya TV tentunya. Happy weekend for everyone. Semoga di hari yang menyenangkan ini bisa lebih senang dengan ditemani oleh aku ya. Untuk beberapa menit ke depan, Nana akan setia menemani kalian untuk mengisi waktu luangnya nih. Di segmen pertama, Nana punya segmen karya. Buat kalian yang sayang kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, kalian harus deh kayaknya dengerin lagu ini. Lagu yang menceritakan perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya, Your Mother, yang di-coveri oleh santriwati kelas 1 KMI dengan nama Qari Al-Khairan dan Sabira Hakeah. Who shall I give my love to, my respect and my honor to? Who shall I pay good mind to, after Allah and Rasulullah comes your mother? Who next your mother? Who next your mother? And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you, who used to feed you and always be with you. When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other, my mother. Who should take good care of, giving all my love? Who should think the most of, after Allah and Rasulullah comes your mother? Who next your mother? Who next your mother? And then your father. 'Cause who used to hear you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you feel, who pick you up, clean your cut? No one but your mother, my mother. Who should I stay right close to, listen must to, never say no to, after Allah and Rasulullah comes your mother? Who next your mother? Who next your mother? And then your father. 'Cause who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose, and when you cry, who wipe your tears, know your fears? Who really cares? My mother. Say Alhamdulillah, thank you Allah, thank you Allah for my mother. Mana lagunya nih pemirsa? Kalian tahu gak sih bahwasannya Nabi pernah berkata di salah satu hadis, yang harus dihormati setelah Allah dan Rasulnya itu adalah ibu loh, barulah ayah. Di hadis ini Nabi mengulang kata ibu sebanyak 3 kali loh. Wah, ternyata begitu mulianya ya seorang ibu di mata baginda Rasul. Jadi kita harus hormat kepada kedua orang tua kita ya, terutama ibu kita ya guys. Eits, jangan sedih dulu. Nana nggak akan berakhir di sini kok. Nana punya banyak segmen yang menarik. Mari kita masuk ke segmen kedua. Menurut kabar yang Nana dapat, bahwasannya kasus cacar monyet di Indonesia diprediksi bisa menembus angka 3.600 loh. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Mpox atau cacar monyet muncul di Indonesia pada tahun 2022 dan meroket sejak Oktober 2023. Mpox diprediksi alami meningkat drastis jika tidak ditangani dengan baik loh. Kasus cacar monyet atau Mpox di Indonesia
ada 38 orang menurut catatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga 7 November 2023. Kasus tersebut ditemukan di DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Bekasi, Depok, dan terbaru ditemukan di Cirebon. Tunggu. Kalian tahu gak sih cacar monyet atau mpox itu apa? Cacar monyet adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus langka dari hewan atau zoonosis yang seringkali secara global disebut dengan virus monkeypox. Penyebutan cacar monyet sendiri bukan tanpa alasan loh. Hal ini dikarenakan monyet merupakan inang utama dari virus tersebut. Penyebab cacar monyet adalah adanya infeksi virus monkeypox pada diri seseorang. Virus ini termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae. Gejala cacar monyet umumnya akan mulai terasa setelah 6-16 hari loh setelah seseorang terpapar, di mana masa inkubasi virus ini berkisar antara 6-13 hari. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa sih cacar monyet itu? Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya guys. Mari kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen ketiga. Kalian tahu gak sih kenapa hewan purba lebih besar daripada hewan di zaman sekarang? Seperti yang kita ketahui, dinosaurus memiliki ukuran sangat besar. Untuk di zaman sekarang ya guys, ukuran mereka bermacam-macam, mulai dari belasan meter hingga puluhan meter. Kenapa sih mereka, para dinosaurus ini bisa sebesar itu? Menurut para peneliti, kandungan oksigen di atmosfer pada zaman purba masih sangat tinggi. Hal ini dapat memungkinkan dinosaurus tumbuh dengan ukuran yang besar. Dan juga pada masa itu masih banyak nih pohon-pohon berukuran raksasa yang dapat menyediakan makanan yang cukup untuk hewan herbivora besar. Kalian tahu gak sih kenapa fosil megalodon hancur berkeping-keping? Iya ya, Nana juga belum pernah dengar penemuan fosil kerangka megalodon. Kira-kira kenapa ya? Megalodon atau gigi besar adalah spesies hiu yang sudah punah loh. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 sampai 2,6 juta tahun yang lalu. By the way, hiu megalodon ini hidup di Indonesia juga loh. Buktinya ada beberapa fosil gigi megalodon yang pernah ditemukan oleh warga Indonesia. Tapi, kenapa yang ditemukan cuma giginya aja? Fosil dan tulangnya kemana ya? Nah, jadi gini, seperti hiu pada umumnya, tulang megalodon terbuat dari tulang rawan, sehingga kerangkanya tidak akan menjadi fosil. Sisa giginya doang yang bisa menjadi fosil. Iya, seperti telinga manusia loh, itu termasuk juga tulang rawan. Kalian pasti gak pernah melihat tengkorak punya kuping. Jadi nih, singkatnya, tulang megalodon akan hancur karena terbuat dari tulang rawan guys. Itulah kenapa gak pernah ditemukannya fosil megalodon secara utuh. Gimana? Baru tahu kan guys? Tunggu, Nana masih punya segmen menarik yang terakhir loh. Kalian tahu gak sih bahwasannya pisang batu punya banyak manfaat loh. Yang uniknya, pisang batu punya manfaat di bidang kecantikan. Hah? Kok bisa sih? Ya bisa dong, karena semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan dengan memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya aja pisang batu. Ternyata pisang batu di bidang kecantikan bisa ngilangin jerawat loh guys. Caranya, hancurkan pisang batu yang matang hingga halus.
Bukan berarti matang di sini yang telah dimasak atau direbus ya, melainkan matang dari pohonnya. Setelah halus, aplikasikan di tempat yang terdapat jerawat. Oh ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, lakukan secara rutin ya guys. Dan ternyata juga nih, pisang batu juga bisa untuk menghitamkan rambut loh. Jangan salah pengertian dulu. Maksud Nana bisa membuat rambut kita lebih hitam dan cerah. Caranya, hancurkan pisang batu plus madu. Pasangkan di rambut, tunggu 30 menit, barulah keramas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan 2-3 kali seminggu ya guys. Selamat mencoba. Di segmen terakhir, Nana punya quotes dari Ali bin Abi Thalib nih. Dan belajarlah bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, dari sini kalian jangan pernah ngerasa ya bahwa sesuatu yang pernah kalian dapatkan itu akan pergi dengan sia-sia. Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Gak terasa nih guys, udah begitu lama Nana menemani kalian. Saatnya Nana pamit undur diri. Tapi sebelum itu, buat ibu, ayah, dan teman-teman yang sedang mendengarkan siaran ini, jangan lupa di-subscribe ya. Saatnya Nana pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.